Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini bersama aku. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau share tentang pengumuman kartu prakerja gelombang 17 ya. Jadi buat kawan-kawan yang udah join ataupun udah mendaftar di gelombang 17, kalian bisa cek video ini untuk mengetahui bagaimana sih cara mengetahui lolos atau tidak lolos kartu prakerja gelombang 17. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share juga ke kawan-kawan kalian. Oke ya, let's see deh. Nah, jadi seperti aku bilang tadi, di sini aku bakal kasih tahu bagi kawan-kawan yang sama sekali baru mendaftar atau baru pertama kali tahu tentang prakerja. Jadi sini aku bakal share caranya, yaitu bagaimana sih cara mengetahui lolos atau tidak lolos kartu prakerja. Mungkin bagi kawan-kawan yang sudah join dan belum lolos ataupun yang udah tahu banyak tentang prakerja, mungkin ini suatu video yang nggak bermanfaat gitu ya. Tapi kan nggak nutup kemungkinan ada kawan-kawan kita yang sama sekali baru tahu tentang prakerja. Makanya video ini aku buat, oke ya. Nah, jadi buat kawan-kawan yang sudah mendaftar gelombang 17, seperti kita tahu ya, di akun resmi kartu prakerja, gelombang 17 udah ditutup pada tanggal 7 ya, pada tanggal 7 Juni 2021, tepat jam malam. Biasanya dia jam 12 itu udah terakhir. Tapi berlaku dari gelombang 17 ini, sekarang tutupnya nggak lagi dari jam 12. Ya, tapi sampai jam maksudnya nggak sampai jam 12 siang, tapi sampai jam 12 malam. Jadi lebih diperpanjang lagi sama mereka. Oke. Kemudian seperti pada umumnya, kalau ada yang nanya, "Bang, kapan sih memangnya pengumuman gelombang 17?" Nah, kalau kita cek dari sebelum-sebelumnya berdasarkan pengalaman yang lalu-lalu, biasanya pengumuman itu 3 hari setelah penutupan. Ya, kita bisa cek sendiri di gelombang 16 ya. Nah, gelombang 16 ini kita cek sendiri ya. Ini dia diuploadnya tanggal 28 Maret. Jadi kalian bisa nengok nih, 28 Maret. Gelombang 16 akan ditutup ya, tanggal 28 Maret. Kemudian berseling 3 hari selanjutnya, ini tanggal 31 Maret ya. Kan dari tanggal 28 ke tanggal 31 kan berarti ada selisih waktu 3 hari ya kan. Nah, berarti biasanya pengumuman prakerja itu setelah 3 hari penutupan. Nah, jadi kalau kita hitung-hitung, kemarin tutupnya kan tanggal 7 ya, tanggal 7. Kalau 3 hari kemungkinan bakal pengumuman itu besok tanggal 10 Juni 2021. Untuk jamnya sendiri kita belum tahu, kadang dia siang, kadang pun sore ya. Biasanya jarang dia pagi itu langsung pengumuman, biasanya jarang. Nah, tanggal 10 ini pun tidak pasti ya, ini masih prediksi berdasarkan pengalaman sebelumnya ya. Bisa jadi lebih cepat ataupun lebih lambat. Nah, jadi kemungkinannya tanggal 10. Ini masih prediksi awal. Oke, nah, jadi di sini aku bakal kasih caranya bagaimana sih untuk mengetahui perbedaan antara lolos tidak lolos akun prakerja. Oke, karena apa? Untuk mengetahui lolos tidak lolos ini juga penting gitu ya. Karena gini, berdasarkan pengalaman di salah satu grup WA aku jadi punya grup prakerja. Kawan-kawan bisa join, nanti linknya di deskripsi aku share ya. Nah, jadi di grup tuh ada yang nge-share dia tidak tahu ternyata dia lolos. Nah, karena apa? Dia hanya mengandalkan informasi dari SMS, karena ada beberapa kawannya yang ngasih tahu kalau misalnya lolos prakerja tuh nanti di SMS sama prakerja. Nah, jadi dia nggak dapat SMS-nya karena apa? Nomornya itu udah nggak aktif lagi, otomatis kan SMS-nya nggak bakal masuk, dan dia lupa untuk akses akun prakerja dia. Dan akhirnya selama 30 hari dia tidak akses akun prakerja karena berpikir dia nggak lolos, akhirnya hangus. Akhirnya hilang semua harapan dia untuk mendapatkan insentif. Oke ya, jadi sekali lagi ini merupakan video yang mungkin bagi beberapa orang tidak penting, tapi tidak menutup kemungkinan bagi kawan-kawan yang masih baru tahu tentang prakerja, ini video yang mungkin berguna bagi kawan-kawan sekalian. Makanya aku share. Oke ya, jadi kita langsung aja ke tutorialnya. Oke ya, jadi ini dia pengumuman lolos kartu prakerja gelombang 17, yaitu bagaimana sih cara untuk mengetahui perbedaan lolos dan tidak lolos kartu prakerja ini ya. Karena mungkin bagi kawan-kawan yang baru join, ini tentunya bisa membingungkan antara lolos atau tidak lolos gitu ya. Oke, jadi sini aku bakal bahas tuntas
dari awal sampai akhir, dari yang lolos sampai tidak lolos dan akhirnya join lagi. Ya, jadi bakal aku kupas tuntas di video ini. Oke, lanjut ya kita. Nah, yang pertama yaitu sedang evaluasi. Nah, di tanggal 9 ini kan belum pengumuman tuh kan. Kalau kalian buka akun prakerja kalian, dia bakal ada muncul di sini gelombang pilihanmu, yaitu provinsi tempat kalian, kemudian gelombang berapa, dan akhirnya di sini ada status pendaftaran kan, yaitu sedang dievaluasi. Nah, sedang dievaluasi ataupun masih seperti tampilannya seperti ini, itu artinya kalian belum dinyatakan lolos atau tidak lolos. Yang dimana pihak prakerja masih meninjau akun kalian, apakah kalian lolos atau tidak lolos setelah nanti diumumkan, gitu ya. Jadi buat kawan-kawan nanya, apa sih maksud dari sedang evaluasi ini? Artinya kalian masih belum ditentukan lolos atau tidak lolos, dan kalian hanya bisa berharap dan berdoa aja semoga kalian bisa lolos. Ya, jadi kalau sedang evaluasi ini harus melakukan itu cuma bisa banyak berdoa aja. Ya, jadi kita lanjut yang kedua. Nah, yang kedua nih yang juga penting yaitu kawan-kawan yang gagal. Ya, jika nanti udah diumumkan, kemudian kalian gagal, nanti ya bakal ada notifikasi seperti ini. Kamu belum berhasil dengan tanda seru merah ini. Ya. Di sini kalian artinya masih belum gagal, masih belum berhasil maksudnya, masih belum berhasil dan belum lolos. Yang dimana kalau kalian belum berhasil, kalian masih ada harapan untuk bisa join lagi di gelombang selanjutnya, yaitu gelombang 18. Kalau gagal masih juga masih ada harapan di gelombang selanjutnya. Jadi kalau gagal ini bukan berarti kalian langsung divonis tidak bisa mendaftar lagi, ya. Tapi kalian masih ada harapan untuk mendaftar selama di riwayat gelombangnya kalian masih memenuhi syarat-syarat orang-orang yang bisa mendapatkan kartu prakerja. Nanti aku bakal kasih videonya dan aku bahas gitu ya, apa saja sih kriteria yang masih bisa berpeluang besar mendapatkan kartu prakerja, dan kriteria apa saja yang sudah bisa dibilang nggak bakal bisa lolos kartu prakerja. Nanti aku bakal buat video selanjutnya, jadi kan sering-sering aja cek video aku gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau ada notifikasi seperti ini kamu belum berhasil, artinya kamu belum lolos ya. Namun harapan kamu untuk bisa lanjut ke tahap gelombang 18 masih ada ya. Oke, kita ke nomor 3. Nah, yang keempat ini ya, yang selanjutnya ini kabar bahagianya, kalau bisa kita bilang ya, kabar bahagianya. Jadi kabar bahagianya maksudnya gini, kalau artinya lolos ya, kalian biasanya akan dapat SMS ke nomor HP yang kalian daftarkan di akun prakerja kalian. Namun dengan catatan, biasanya yang SMS itu prakerja ya, ataupun ada juga kit call. Nah, itu fix dari prakerja. Tapi kalau misalnya yang mengirim 08 bla 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 alias nomor HP biasa, fix itu hoax. Ya, dan sekali lagi kartu prakerja tidak dipungut biaya sepeser pun. Ya, jadi jangan ada pihak-pihak yang misalnya harus kalian transfer sekian ribu atau sekian ratus ribu uang supaya kalian lolos gitu, itu nggak ada. Nah, sekali lagi kartu prakerja ini gratis dan tidak dipungut biaya sepeser pun ya. Jadi kalau ada SMS yang meminta kalian harus mengirim ini fix itu hoax dan penipuan ya. Jadi kalau SMS yang seperti ini, selamat kamu dapat prakerja. Cek akunmu di www.prakerja.go.id. Mungkin SMS nanti agak-agak berbeda ya. Setiap gelombang itu bisa agak-agak beda sedikit redaksi bahasanya. Intinya selama dia mengucapkan selamat gitu ya, selamat kamu dapat bekerja, itu kamu lolos. Dan untuk memastikannya, kalian bisa cek akun kalian ya. Cek akun kalian. Andai kata nanti tampilan seperti ini, muncul nomor kartu prakerja, saldo, kemudian sertifikat, kemudian rekening, fix kalian lolos. Dan nanti juga bakal muncul mitra pelatihan. Dan juga dia bakal ada ucapan selamat datang, kemudian nama kalian. Fix itu kalian lolos. Dan biasanya nanti bakal langsung muncul saldo 1 juta rupiah plus nomor kartu prakerja kalian ya. Ini artinya kalian 100% lolos menjadi kartu prakerja. Namun kalau kalian sudah lolos ini bukan berarti kalian sudah bisa mendapatkan uang insentif 600.000 selama 4 kali ya. Karena apa? Kalian masih ada satu lagi tahapan, yaitu harus mengikuti pelatihan prakerja, yang dimana pelatihan itu wajib kalian selesaikan hingga kalian mendapatkan sertifikat dan akhirnya kalian bisa cair. Karena apa? Nggak sedikit juga yang sudah lolos prakerja namun gagal untuk mendapatkan uang insentifnya dikarenakan tidak menyelesaikan pelatihannya. Dan ada juga yang kebingungan cara untuk membeli pelatihan. Makanya nanti kalian yang kira-kira lolos nanti ya,
kalian bisa cek video aku di bawah ini, yaitu pelatihan apa sih yang paling mudah untuk kawan-kawan yang lolos. Ya, jadi kalian bisa menggunakan pelatihan yang ku kasih nanti di deskripsi, dan kalian mungkin sangat mudah untuk mengikuti tutorialnya. Ya, semoga kalian tidak gagal untuk mendapatkan uangnya. Kan sayang tuh kalau udah lolos, tapi kalian nggak cair karena nggak tahu cara beli pelatihannya dan menyelesaikan pelatihan. Makanya kalian cek linknya di deskripsi. Video cara membeli pelatihan di Prakerja. Oke ya. Nah, sekali lagi ada juga yang nanya gitu ya di grup WA aku, Bang, aku nggak dapat SMS Bang, tapi aku cek akun Prakerja aku udah dapat saldo 1 juta. Itu nggak masalah ya. Karena apa? Patokan kita utama itu di akun Prakerjanya, bukan di SMS ini. Mungkin ada beberapa orang yang SMS nggak dapat, tapi di akunnya ini dapat. Nah, patokan kita di akunnya ini. Asalkan udah dapat 1 juta nih, kalian gas terus kalian beli pelatihan. Ya. Karena apa? Saldo 1 juta ini minimal harus sudah kalian pakai sebelum 30 hari setelah pengumuman. Jelas ya? 30 hari setelah pengumuman. Kalau misalnya 30 hari pengumuman belum kalian gunakan, nanti kalian bakal dicabut kepesertaan kartu prakerja kalian, alias hangus. Kan sayang tuh. Makanya usahakan nomor HP yang di akun prakerja harus aktif dan nggak pernah terblokir. Karena nanti kejadian seperti kan aku tadi, dia hanya berpatokan di SMS ini, nggak pernah cek akun dia. Ya, makanya kalian selain cek SMS, kalian juga harus bisa selalu standby atau ngecek akun prakerja kalian. Gitu ya. Oke? Oke, yang keempat ya, yaitu gabung kembali. Gabung kembali ini maksudnya kayak mana sih, Bang? Nah, gabung kembali ini khusus untuk kawan-kawan yang gagal di gelombang sebelumnya. Misalnya kalian di gelombang 17 ini gagal, kalian masih bisa gabung di gelombang 18 dengan cara ya ini, gabung kembali, yaitu dengan login ke akun prakerja kalian ya. Nggak harus kalian buat akun baru, karena kalian harus login menggunakan akun lama kalian ya. Akun lama kalian login, kemudian nanti bakal ada seperti ini lagi, yaitu daftar gelombang, kemudian ada provinsi kalian, kemudian ya itu tadi gelombang 18 ya. Kalau misalnya kalian gelombang 17 yang nggak lewat, nanti otomatis di sininya gelombang 18 gitu. Kemudian ya udah kalian klik gabung lagi aja, dan akhirnya kalian menunggu kembali apakah lolos atau tidak lolos. Jelas ya. Jadi buat kawan-kawan yang masih gagal, kalian masih bisa klik gabung kembali dengan harapan ya kalian bisa lolos di tahap selanjutnya. Oke ya. Nah, jadi itulah tadi ya tutorial ataupun info yang bisa gue share tentang bagaimana sih cara membedakan antara akun yang lolos dan yang tidak lolos. Dan catatan penting juga seperti gue bilang tadi, kalau kalian lolos sesegera mungkin gitu ya, kalian harus sudah beli pelatihan minimal paling telat 30 hari setelah pengumuman. Karena apa? Nggak sedikit tuh yang kawan-kawan kalian sudah lolos tapi nggak beli pelatihan, mungkin karena kelupaan atau karena bingung gitu, akhirnya kartu prakerjanya dicabut. Dan ada juga yang udah beli pelatihan asal-asal aja nih, tapi dia bingung cara menyelesaikan, akhirnya juga nggak cair, angus. Makanya di sini aku sarankan kalian cek video di deskripsi video aku, di situ ada tutorial cara membeli pelatihan prakerja paling gampang. Ya, yang paling gampang yang kalian bisa ikuti dan bisa praktekkan di HP kalian. Ya. Jadi sekali lagi itulah tadi cara membedakan kartu prakerja yang lolos dan yang tidak lolos. Ya, jadi kalian share juga ke kawan-kawan kalian yang masih baru join ya, ataupun yang baru kenal prakerja. Semoga video ini dapat membantu kawan sekalian gitu ya. Oke ya, jadi kurang lebih itulah tutorial hari ini ataupun informasi bisa besar hari ini, yang dimana kemungkinan besar ya paling cepat itu besok pengumuman kartu prakerja gelombang 17, yaitu tanggal 10 Juni 2021. Walaupun ini hanya prediksi berdasarkan pengalaman di tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Seperti yang udah tadi ini di gelombang 16 biasanya 3 hari setelah penutupan kartu prakerja pengumumannya akan diumumkan gitu ya. Oke, jadi sini kalian bisa juga cek video aku lainnya. Di sini banyak. Di sini kalian bisa menambah wawasan kalian tentang kartu prakerja, seperti cara menghubungkan akun e-wallet kalian. Kemudian kalau misalnya kalian nggak lolos, kalian bisa gunakan cara ini. Kemudian apa aja sih penyebab kalian nggak lolos prakerja gitu ya. Oke, jadi sekian aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi kalian bantu subscribe ya, supaya bisa tembus 12.000 subscriber. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.